Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitri Andanrani, saya wali kelas 2 di UPT SD Negeri Pandanaran 1, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai aksi nyata yang telah saya lakukan dengan judul Tips Kreativitas dan Inovasi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk sharing atau berbagi mengenai tips bagi pengajar tentang membantu peserta didik untuk melatih berpikir kreatif di kelas. Nah, apa itu kreativitas? Kreativitas sendiri merupakan proses berpindah-pindah dari berpikir divergen dan konvergen. Nah, ada saat yang tepat untuk berpikir secara divergen dan ada saat yang tepat juga untuk berpikir secara konvergen. Berpikir divergen merupakan kemampuan untuk memunculkan beragam alternatif pemecahan masalah. Sedangkan berpikir konvergen merupakan proses memunculkan satu kemungkinan solusi pada suatu masalah. Nah, contohnya yaitu berpikir divergen itu brainstorming, seperti yang kita kenal sebelum-sebelumnya ya. Dan berikutnya contoh berpikir konvergen yaitu seleksi gagasan. Nah, cara berpikir atau tahap berpikir divergen ini harus seimbang dengan tahap berpikir konvergen. Mereka tidak boleh saling mengganggu karena itu dapat menghambat proses kreativitas. Oleh karena itu, keduanya sangat perlu untuk dikembangkan. Nah, ada dua aspek utama dalam kreativitas yaitu originalitas dan efektivitas. Nah, originalitas sendiri yaitu kebaruan atau keunikan. Nah, hal yang unik atau hal yang baru bagi kita itu belum tentu menjadi hal yang baru bagi orang lain, sehingga originalitas saja tidak cukup. Makanya ada aspek yang kedua yaitu efektivitas, di mana harus jelas kecocokannya dalam mencapai suatu tujuan tertentu, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghasilkan produk kreatif dan inovatif? Itu ada dua, yaitu kita harus membiasakan diri kita berpikir secara kreatif dan kita harus rajin-rajin memperluas wawasan kita, seperti itu. Nah, sesuai modul, bagaimana membantu peserta didik untuk melatih berpikir kreatif di kelas? Saya memperoleh 3 cara yang menurut saya itu efektif dan sangat membantu bagi saya dalam melatih peserta didik saya untuk berpikir kreatif di kelas. Yang pertama yaitu menciptakan situasi yang tenang. Yang kedua yaitu problem solving dan yang ketiga yaitu respon. Kita masuk yang pertama yaitu menciptakan situasi yang menantang. Nah, ini bertujuan untuk menghadirkan masalah yang perlu dipecahkan dan diharapkan setiap peserta didik mampu mengeluarkan semua ide baru tanpa memikirkan penilaian apakah ide ini baik atau buruk. Jikalau ide ini buruk atau kurang tepat, pasti akan ada waktunya untuk merevisi atau memperbaiki ide-ide ini. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk caranya, menurut saya caranya ada dua, yaitu pengajar harus membuat pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pemantik ini merupakan pertanyaan terbuka. Kemudian cara yang kedua, setelah adanya pertanyaan pemantik ini diharapkan peserta didik bebas membuat alternatif ide. Nah, alternatif ide ini kita list atau kita daftar semuanya, kemudian kita evaluasi setiap alternatifnya menggunakan sejumlah kriteria untuk menentukan alternatif yang cocok atau tepat. Nah, berikutnya contohnya ini bisa diambil dari internet. Saya mengambilnya dari pd.pps.uny.ac.id. Nah, secara garis besar contoh ini seorang pengajar yang memberikan video iklan, kemudian siswa disuruh menyimak iklan tersebut, kemudian diberi tantangan untuk menganalisa iklan secara berkelompok yang kemudian dihubungkan ke materi lewat percobaan, seperti itu. Tips yang kedua, problem solving. Tujuannya yaitu mampu menyelesaikan masalah yang ada. Dan caranya itu hampir sama dengan menciptakan situasi yang menantang. Namun dalam problem solving itu kita harus mengulang-ulang revisi. Jadi perbaikannya berulang-ulang karena sebenarnya setelah
mengulang-ulang revisi itu, biasanya gagasan yang baru itu akan muncul dan bersifat orisinal seperti itu. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Edison, yaitu munculnya ide sebetulnya hanya memegang 1% dari kreativitas, tapi 99%-nya merupakan kerja keras seperti itu. Dan di tips problem solving ini, kalau menurut saya itu setiap peserta didik mereka mampu menerima resiko yang ada, sehingga problem solving dalam kreativitas itu menempuh yang namanya extra meals, yang artinya individu kreatif sudah mengkalkulasikan resiko yang akan dihadapinya, seperti itu. Nah, untuk contohnya ini juga saya ambilkan dari internet, yaitu glimpse.com. Dalam contohnya itu ada seorang koki yang biasanya setiap harinya dia menjual 100 kue dan 100 bolu kukus. Namun sayangnya hari ini produksinya terhambat, sehingga hal itu merugikan toko roti. Nah, tantangannya bagaimana cara peserta didik atau siswa untuk mencari solusi agar tidak merugikan toko roti tersebut, seperti itu. Nah, untuk tips yang terakhir yaitu respon. Ini sangat penting menurut saya karena tujuannya dia akan mendukung tambahan ide tanpa menyatakan bahwa ide sebelumnya itu kurang tepat atau buruk, seperti itu. Nah, untuk caranya kita bisa merespon melalui ekspresi, perkataan dan perbuatan, seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Misalkan ada peserta didik yang memiliki ide baru atau idenya muncul. Kita bisa merespon seperti ini. Wah, bagus sekali. Apalagi ya? Seperti itu. Atau bisa juga gini. Menarik sekali idemu. Bisa ditambahkan apa lagi ya? Seperti itu. Atau bagus. Ada ide lain tidak? Supaya kita punya tabungan ide yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Nah, itulah 3 tips yang saya dapatkan yang menurut saya itu dapat membantu peserta didik untuk melatih berpikir kreatif. Nah, ada kata-kata dari modul yang sangat saya senangi, yaitu agar terbiasa berpikir kreatif, kita memang perlu bekerja lebih keras dari standar yang dilakukan orang lain. Karena kreativitas kita nantinya juga akan menghasilkan sesuatu yang melebihi standar. Wah, itu kata-kata yang sangat bagus. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and share ya di channel YouTube saya Cupidly ini. Dan ini adalah foto-foto keluarga besar kami di UPT SD Negeri Pandenarum 1. Ini masih sebagian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.